Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa di channel ini, di channel Ruang Para Bintang, ya. Nah, kita akan coba berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi saya di sini akan coba memberikan sedikit gambaran kepada dari kami semua yang mengikuti UTBK 2020. Nah, jadi ada berbagai pertanyaan dari siswa. Misalnya pertanyaannya yang menyatakan bahwasannya tidak ada yang mau diduakan universitas gitu. Nah, jadi ini mungkin informasi dari berbagai channel YouTube ya kan, mungkin juga dari penjelasan-penjelasan orang lain gitu ya. Nah, secara logika gini, ya kan adik-adik harus paham gitu ya kan. Nah, di sini ya istilah diduakan ini ya kan mungkin harus dipahami gitu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Nah, kan gitu kan. Nah, diduakan berarti kalau dia pilihan kedua berarti diduakan gitu ya. Nah, kalau pilihan pertama tidak diduakan gitu ya. Nah, jadi ya kan istilah diduakan berarti dia dinomor duakan kemudian kemungkinan nggak lulus gitu. Nah, karena saya perhatikan ada memang di salah satu channel juga menyatakan kalau misalnya dia memilih kedua berarti dia sudah menduakan kampus. Jadi artinya tidak ada universitas yang mau diduakan. Nah, logikanya seperti ini aja gitu ya. Jadi supaya jangan ada informasi-informasi seperti ini gitu kan. Karena kalau saya perhatikan seperti ini, jadi banyak siswa yang tidak mau memilih di pilihan kedua kira-kira gitu. Jadi intinya dulu ya kan, dulu ya. Di tahun-tahun sebelumnya ada sampai pilihan ketiga gitu. Jadi pilihan ketiga berarti dia ditigakan gitu kan. Nah, kalau pilihan kedua diduakan gitu. Jadi kalau pilihan pertama di nomor satu kan. Jadi gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita pahami ya kan di sini untuk yang pilihan pertama ya kan, untuk yang pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, nah itu sudah tersistem gitu. Nah, tersistem dalam arti pilihan kita ketika misalnya nilai kita sudah memenuhi di pilihan pertama, maka dia akan otomatis masuk di sana gitu, sesuai dengan kuota yang ada. Nah, kalau misalnya adik-adik ya kan tidak bisa memenuhi di pilihan pertama, maka akan digeser ke pilihan kedua. Kalau misalnya tidak memenuhi di pilihan kedua, maka akan digeser ke pilihan ketiga. Itu kalau di tahun-tahun sebelumnya yang 3 pilihan gitu. Kalau di tahun sekarang ya kan, kenapa bisa ada siswa yang lulus di pilihan kedua? Itu logikanya seperti itu. Jadi bukan dalam arti ada kalau kita misalnya menduakan sesuatu kampus atau misalnya membuat di pilihan kedua, maka itu bisa merugikan kita. Tidak. Jadi nggak ada dirugikan ya. Jadi intinya ini bukan pacaran gitu kan. Kalau pacaran bisa diduakan itu berarti sakit hati gitu kan. Nah, ini enggak. Jadi bukan berarti kalau kita membuat misalnya contoh pilihan pertama UI, pilihan kedua USU. Jadi USU sakit hati. Bukan. Bukan demikian ya. Nah, jadi intinya pilihan kedua bukan membuat bukan membuat misalnya jadi si peserta itu kalah gitu, bukan. Atau misalnya pihak kampus mengalahkan dia karena dia misalnya membuat kampus tersebut pilihan kedua. Enggak, bukan seperti itu ya. Itu ya kalau misalnya itu namanya benci-benci aja. Jadi kalau misalnya kita buat dia jadi nomor 2, kita benci sama dia gitu. Jadi itu di sistem-sistem pacaran atau misalnya kita berteman mungkin. Tapi kalau ini enggak, ini sistem gitu ya. Jadi kalau misalnya kuotanya cukup dengan nilai kita ya kan, kemudian nilai kita terurut, kemudian kuotanya pas, baru kita digeser ke pilihan kedua. Kalau di pilihan kedua juga tidak memenuhi, baru digeser pilihan ketiga. Kalau misalnya tidak memenuhi situ, baru kita digeser ke
kalah gitu ya. Jadi kita kalah gitu. Karena cuma 3 pilihan waktu itu gitu. Karena saya juga dulu pilihan pertamanya di Unimed, pilihan keduanya juga di Unimed gitu kan. Jadi saya lulus di pilihan pertama. Ketepatan saya lulus di pendidikan matematika gitu kan. Nah, jadi kalau adik-adik mungkin ya ada juga yang lulus di pilihan kedua kan, ada lulus di pilihan pertama gitu. Jadi bukan ada kampus yang merasa kecewa kalau adik-adik membuat pilihan kedua kampus tersebut, enggak. Itu pasti enggak gitulah. Itu pasti enggak. Jadi kalau ada berita-berita menyatakan bahwasannya pilihan kedua itu pasti kalah atau gimana segala macam, itu enggak gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu istilah dalam pacaran, karena untuk UTBK itu bukan pacaran, bukan. Jadi kalau adik pilih nomor 2 dan pilihan pertama sama saja, jadi intinya sama saja, nomor 1 prioritas ya kan, nomor 2 berarti kalau misalnya sudah kita pertimbangkan berdasarkan peluang gitu. Nah, jadi intinya adik-adik jangan terfokus mendengarkan informasi itu gitu. Oke, itu dia. Jadi intinya tidak mungkin universitas sakit hati kalau adik-adik membuat pilihan kedua universitas tersebut. Nggak ada, itu nggak, no ya. Jadi ingat, no dengan itu gitu. Jadi jangan berpikiran bahwasanya itu kamu kalah di pilihan kedua itu, ya nggak bisa gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Itu nggak mungkin gitu. Jadi itu adalah sistem. Oke, berikutnya saya akan coba kembali. Yang berikutnya adalah ada lagi pertanyaan yang menyatakan seperti ini. Bagaimana dengan akreditasi gitu. Nah, ada siswa menyusun misalnya pilihannya, pilihan pertama akreditasinya A, pilihan keduanya misalnya akreditasinya B. Sekarang gini loh ya. Jadi adik-adik harus paham. Akreditasi itu kan ada perubahannya mungkin setiap 4 tahun sekali itu berubah gitu ya. Jadi adik-adik di sini harusnya memang akreditasi itu perlu gitu, perlu, sangat perlu memang. Nah, pengalaman saya ya, saya dulu masuk 2006 di universitas dengan jurusan pendidikan matematika, itu akreditasinya C loh, C gitu. Jadi kalau dia C berarti saya buat dia pilihan pertama gitu. Nah, kalau saya pikirkan ke sekarang, di tahun 2020 sekarang dia sudah menjadi A gitu, atau B lah. Nah, berarti kan ada peningkatan gitu. Dan selalu itu program studi itu berusaha untuk menaikkan dengan mungkin memperkuat alumni, menamatkan mahasiswa, tidak sampai banyak drop out gitu kan. Jadi mereka punya target-target tertentu di situ oleh badan akreditasi gitu ya, kampus atau prodi segala macam. Nah, jadi itu bukan salah satu membuat adik-adik kalah. Jadi bukan misalnya harus A di pilihan pertama, enggak mesti. Jadi akreditasi B harus di pilihan kedua, enggak. Atau akreditasi C di pilihan kedua juga, enggak juga. Intinya akreditasi penting, iya, tapi untuk jurusan-jurusan ini enggak. Kalau kamu terfokus di akreditasi, berarti kamu masih memikirkan namanya, ibaratnya seperti memikirkan dunia. Harusnya sekarang kamu milih misalnya jurusan tanpa mengetahui apakah dia, saran saya sih, tanpa mengetahui bahwasannya dia adalah akreditasi apa. Kenapa? Alangkah baiknya ketika kamu tahu itu akreditasinya itu adalah ketika kamu di dalam. Saya katakan seperti itu. Nah, ketika kamu tahu, maka kamu akan menunjukkan kemampuanmu dan membuat misalnya suatu gebrakan baru di tingkatan kamu supaya akreditasi daripada jurusan kamu itu naik gitu. Jadi ketika kamu di dalam, maka akreditasinya naik. Itu adalah satu prestasi sama kamu sendiri sebagai peserta yang lulus di program studi tersebut gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu masuk di akreditasi A, kamu itu biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau kamu masuk di suatu jurusan, kamu misalnya di situ adalah satu mahasiswa, kemudian lulus ya kan, kemudian kamu tamat dari situ, akreditasinya di masa kamu sudah menjadi dari C jadi B, oh bagus gitu kan, bagus, seperti itu maunya gitu. Tapi ada misalnya siswa yang mencari-cari akreditasi, kenapa? Karena dia pikirannya seperti ini, nanti kalau kerja bagaimana, nanti kalau begini bagaimana, mungkin akreditasinya nanti begini ditolak kerja. Enggak, itu sangat
terlalu jauh gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu gitu? Yang penting kamu itu punya skill gitu. Kalau mau di dunia kerja, ya skill kamu yang perlu skill. Jadi bukan harus misalnya akreditasinya di kampus, memilih kampus itu terlalu dipikirkan. Nggak usah itu nggak. Intinya kamu kan masuk negeri, ya kan masuk PTN. Jadi jelas memang kalau di kampus-kampus swasta mungkin itu dipertimbangkan dalam dunia kerja. Tapi kalau kamu dari negeri, yakin saya itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau misalnya kamu mengambil misalnya pegawai negeri, mungkin itu akan dicek ya kan. Misalnya akreditasinya dikatakan, tapi nggak ada syarat-syarat tertentu untuk menyatakan harus C, harus B, harus A, enggak. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Apalagi dalam menentukan jurusan yang kamu masih memilih suatu universitas gitu, program studi gitulah. Jadi A, B, C enggak. Jadi tapi kalau misalnya kamu berfokus ke situ tidak masalah, itu hak kamu juga gitu ya. Tapi kalau saran saya nggak usah ya kan. Jadi bukan harus A atau B gitu enggak. Boleh B di pilihan pertama, boleh A di pilihan kedua, boleh terserah gitu ya. Jadi intinya akreditasi tidak mempengaruhi kamu lulus gitu. Jadi bukan karena kamu pilih B maka kamu kalah gitu, bukan. Atau juga yang lain tadi, yang pertama tadi, bukan karena kamu misalnya membuat pilihan kedua suatu jurusan maka kamu kalah, enggak. Oke, itu saja yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Ingat intinya fokus untuk ujian sekarang. Jadi informasi-informasi yang seperti itu intinya itu tidak berlaku. Oke, terima kasih, sampai jumpa di informasi berikutnya. Salam para bintang.